jadi apa? Kepingin jadi bisnismen? Enggak. Kepingin jadi apa? Enggak kepingin apa? Enggak kepingin jadi bisnismen juga ya? Enggak kepingin menikahi kita dulu. Belum tahu ya. Teman-teman saya kepingin jadi tentara. Habis itu berenang belajar ilmu, ingin jadi atlet dan ingin main film kungfu. Nggak terwujud saudara. Terakhir kita basket, saya ingin main di Liga Basket Nasional Indonesia. Zaman dulu bukan IBL, Obat Taman. Ya, baru sampai ke Liga Basket Mahasiswa. Ya, sekarang 5 dulu di Liga Basket Mahasiswa. Ternyata akhirnya terwujud. Jadi sempat Allah mau ambil saya main kasih kalau dulu di Surabaya. Ternyata saya dulu sekolah di Surabaya. Dan itu juga waktu kejuaraan nasional musuh jadi seleksi ke SEA Games. Ternyata saya harus pergi sekolah jadi nggak jadi. Ya. Sekarang saya jadi seperti ini ya. Tapi puji Tuhan basket lagi dulu basket yang idealnya tapi mau basket itu. Teman-teman, kita nggak tahu pikiran kita tentang masa depan. Saya nggak kebayang jadi apa Tuhan. Nggak kebayang sama sekali itu benar-benar tidak kebayang. Pernah kebayang jadi orang-orang tanya. Jadi waktu itu jadi tokoh-tokoh itu pada akhir di Israel jadi seperti yang kita baca ada raja yang baru ada Allah yang hadir baik yang sudah dijalani mengatasi bangsa-bangsa dan janji kepada Abraham digenapi bahwa keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ini ya. Ini adalah prophetic hope after exile. Jadi sebuah pengharapan setelah exile. Maka di Esra Nehemia itu penting karena apa? Karena ada satu raja yang menjajah mereka sampai mengizinkan Israel membangun negaranya, membangun bait suci.
Nanti kita akan lihat ada Serubabel, habis itu ada Ezra, ada Nehemia. Serubabel itu bangun bait sucinya. Ezra itu menekankan Taurat dan komunitasnya dibangun. Nehemia bangun tembok di luar. Jadi sudah ada bait suci, sudah ada komunitas, nggak ada tembok. Nanti kalau diserang mati. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi di kitab yang kita baca. Ya, saya akan ajak kita baca. Nehemia 2 ayat 3 sampai 4 saya akan bacakan buat kita. Mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih, aku pun menjadi sangat takut. Karena nggak boleh tuh wajah sedih di hadapan raja ya. Lu sedih, gue lagi seneng lihat lu sedih gitu ya. Ini sama kayak mama-mama Chinese zaman kuno. Kalau kamu pergi ke rumah keluarga, wajahmu sedih, habis lu gitu kan. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Aku lanjutkan. Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Dan jawabku kepada raja, jikalau raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Jadi dia minta izin, boleh gak? Aku boleh dibangunin lagi gak kota itu? Karena aku sedih sekarang. Sedih karena kotaku dibangun. Saudara, kita bisa punya kerinduan rohani yang baik. Baik gak Nehemia? Bait suci sudah dibangun, komunitas sudah dibangun, sekarang tembok. Tembok supaya Yerusalem itu aman. Bagus gak? Baik. Ada masalahnya gak? Saudara-saudara, bisa gak kita melayani, bisa gak kita sungguh-sungguh, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi ternyata kita misinterpretation. Bisa gak? Dulu kalau saudara tahu namanya Franciscus of Assisi, ya, dia tuh anak orang kaya banget, lalu dia baca Alkitab, terus baca Alkitab, dia lihat ayat Alkitab, jualah seluruh hartamu bagikan sama orang miskin, saudara-saudara. Akhirnya dia jual toko kain yang dari bapaknya ke dia, dijual dibagi-bagi duitnya, benar saudara-saudara. Ya nggak disebutkan salah atau tidak salah. Akhirnya dia jadi Ordo Franciscus, yaitu ordo pertapa yang miskin yang menggantungkan hidup dari pemberian orang. Ini adalah cerita dari Franciscus of Assisi. Ya. Saudara-saudara, kita bisa sungguh-sungguh taat. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita bisa misinterpretasi daripada apa maunya Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kita bisa jadi orang tua yang baik. Kita bisa jadi orang tua yang sungguh taat sama Tuhan. Dan kita ingin yang terbaik kepada anak kita. Dan kita sedang memplanningkan, mempersiapkan anak kita menjadi yang terbaik, yang tidak berawanan dengan firman Tuhan tentunya. Tapi kita kalau tidak berhati-hati, kita juga bisa misinterpretasi. Karena anak kita, kehidupan kita, anak kita melampaui apa yang kita bayangkan. Betul? Kita aja mikirin diri kita. Terbatas enggak? Sampai hari ini kita kok jadi kayak gini? Kita melakukan ini. Ya, bagaimana jaminan yang mau banyak akan udah beberapa lahiran, akan ada lahiran di sini ya, retreat hari ini luar biasa. Tahun ini ada 10 couple ya, 21 orang yang udah menikah, puji Tuhan ya, banyak ya. Nanti mungkin perlu sekolah minggu suatu hari ya. Banyak anak-anak, saudara-saudara yang menikah. Saudara-saudara, jaminan apa kita tahu, kita planningin semuanya dan kita pasti tahu apa yang Tuhan maksud buat anak-anak kita kalau yang punya anak. Kalau punya diri, punya suami, jaminan apa saudara-saudara? Karena justru Nehemia ini ketika saya teliti lebih dalam, dia itu bisa misinterpreting God vision. Jadi jangan ngomong spreading dulu. Spreading dulu. Saya nggak ngomong spreading. Kalau misinterpret gimana? Kalau salah tafsir gimana? Ya kan? Tuhan ngomong sesuatu, kita bisa nanggapnya sesuatu, benar gak? Kalau Anda suami istri pasti Anda tahu. Kadang istri ngomong apa, Anda salah tafsir, celaka Anda. Betul? Kadang-kadang suami juga, ya suami juga bisa kasih simbol-simbol loh. Banyak suami, lu nggak tahu, lu nggak ngerti, lu harusnya gini. Ya gue nggak tahu, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan bisa. Saudara-saudara, ada sesuatu yang unik di Sakaria. Ya, memang Sakaria Maleaki itu setelah Nehemia Ezra. Saudara-saudara, ternyata di Sakaria ada janji bahwa Yerusalem akan dihuni seperti kota tak bertembok. Aku sendiri demikian firman Tuhan akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.
Jadi sebetulnya harus bangun tembok atau enggak? Iya kan? Satu dipakai Tuhan bangun tembok, satunya nanti kata Tuhan itu di Yerusalem nggak ada temboknya. Tuhan itu temboknya gitu ya. Seperti tembok api. Jadi sebetulnya yang mana saudara-saudara yang benar? Kita harus memilih kan? Kita harus memilih apakah Nehemia ini benar dengan bangun tembok saudara-saudara. Dia dengan segala keterbatasan berusaha mengerti rencana Allah. Tapi di bagian selanjutnya ternyata membangun tembok, membangun Yerusalem, itu mungkin bukan menjadi konsen yang utama dari Tuhan. Maka sampai Tuhan Yesus pernah mengatakan, kok bangun bait suci ini 3 hari roboh. Bangun bisa kok kalau mau 3 hari bangun, kalau itu menjadi konsennya. Dan sampai hari ini tembok Yerusalem hanya puing-puing saudara-saudara. Ya. Jadi hamba Tuhan yang setia, saya, saudara, bisa salah melihat visi Tuhan. Maka jangan sombong. Saya udah pernah cerita kan, dulu leaders meeting, ya, ada leaders retreat, servant retreat, kita ada acara pembasuhan kaki. Wah, saya basuh, siapa ya waktu itu, saya basuh ketuanya basuh sesamanya gitu. Jadi dari atas ke bawah saudara-saudara. Saya pikir itu udah yang Tuhan kasih sesuatu untuk kita belajar melayani. Ternyata baru sekitar 3 tahun ini saya belajar. Ternyata praktek. Gembala membasuh majelis, membasuh jemaat, membasuh sampai bawah. Itu sebetulnya dikritisi. Karena Alkitab menyatakannya adalah saling membasuh. Bukan gembala membasuh kaki anak buah. Saling. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak berhati-hati, yang di atas, gue gembala lu bawahanku gue basuh, gue lebih rendah hati dari lu harus lebih rendah hati. Jadi itu ada struktur kekuasaan. Alkitab mengajarkan saling membasuh, saling mengasihi. Ya, saya bisa berapa tahun lalu dan kita terberkati dengan segala keterbatasan kita, dengan keterbatasan pengertian kita. Tuhan tahu saudara-saudara. Dan Tuhan berkarya, tetapi ternyata di dalam perjalanan, ternyata ada maksud Tuhan, ada pikiran Tuhan yang lebih dalam. Yang bisa mengajar kita hal yang lebih dalam. Papa mama yang didik anak gitu, dulu ngerasa sesuatu benar ternyata salah ya. Kita harus merevisi lagi, kita harus belajar lagi, gak apa-apa. Jadi orang tua pasti salah. Pasti salah saudara-saudara, justru kalau gak pernah salah merasa benar, Anda bukan orang tua yang baik. Ya, jadi nggak apa-apa, kita salah. Kadang-kadang juga bergumul, ini juga salah atau nggak benar salahnya juga kita bingung, tapi kita berusaha terus gimana Tuhan meminta Tuhan pimpinan kita ya. Jadi Nehemia bisa misinterpretasi akan Tuhan. Kenapa orang bisa misinterpretasi? Ya. Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Ternyata pasangan kita pengen ngomong sesuatu, tapi kita juga nggak bisa, saudara-saudara. Karena ada something berarti di dalam diri kita yang sebetulnya mengganggu, mendistorsi cari pandang kita. Saudara, kalau di dalam dunia membaca Alkitab, kita ketika membaca Alkitab, kita kalau orang reform zaman dulu mengatakan kita punya kacamata. Ini namanya world view. World view adalah kalau kacamata kita isinya mata duitan, maka kita cari ayat-ayat yang berkat yang gimana bikin gua kaya. Paham? Kalau kacamata kita adalah orang-orang yang selalu menjadi victim mentality. Makanya kita melihat, kita seperti Israel yang ditindas, kita mengabarkan Injil, disiksa-siksa. Kita victim mentality saudara-saudara. Tapi saya mengatakan, saya sudah merevisi. World view itu bukan kacamata. World view itu world life view. Kalau kacamata lu gampang lepas. Kalau world view itu sesuatu yang nempel di dirimu. Paham? Yang udah menempel menjadi bagianmu melihat realita hidup. Kalau ini bisa dilepas. Kalau worldview itu sudah menempel di hidup kita, mempengaruhi kita, membaca sesuatu, melihat orang, melihat teks-teks Alkitab. Ini pentingnya dari penafsiran. Karena selalu ada ada pribadi kita yang ikut menafsirkan. Ya, yang ada. Saudara-saudara, mengapa Nehemia bisa, kalau menurut saya mengikuti tafsiran Jonathan Collins. Jonathan Collins itu yang bikin Bible Project, saudara-saudara. Saya mengikuti tafsiran dia. Dia melihat Nehemia misinterpretation. Mengapa? Karena Nehemia itu sedih banget.
Bagaimana mataku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi rentuan dan pintu-pintu gerbangnya dimakan api. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuhlah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi ada satu kesedihan yang dalam. Boleh gak sedih? Boleh. Kalau gak sedih, orang lain yang akan sedih, saudara-saudara. Melihat Anda yang tidak sedih. Sedih itu bagian dari manusia. Kesedihan adalah bagian dari hidup kita yang menjadi nyata. Tapi kesedihan itu bisa menyatu begitu dalamnya dan mendistorsi cara kita melihat kehidupan. Whatever kesedihan itu yang diakui ataupun tidak diakui. Banyak orang merasa sedih tapi dia tidak mengakui, dia menyangkali. Itu juga akan lebih mendistorsi orang melihat realita. Kesedihan itu menghasilkan trauma. Trauma itu menghasilkan cara hidup. Sehingga kita akan berhati-hati. Kita akan menjaga orang sekitar kita. Ketakutan, kesedihan akan menjaga semua supaya orang di sekitar kita terlindung dari hal yang kita takutkan. Betul? Ketika saya pertama melayani, saya pernah dijodohkan sama teman saya. Sama seorang wanita, bukan Cimel. Ya. Terus saya ditanya, kamu sudah jadi hamba Tuhan kan? Panggilan hidupmu apa? Tahu gak jawaban saya? Kayaknya keren banget. Padahal setelah saya sadari, menurut ilmu kejiwaan, gak sehat. Sudah tahu jawaban saya? Saya pengen jadi papa yang setia dan suami yang setia. Wah, gimana cewek gak jatuh cinta, saudara-saudara ya? Wah, impiannya cuma jadi pria yang setia. Jadi papa yang baik. Itu saya sudah sekolah Alkitab. Tapi setelah belajar, ketemu Bu Asri, ya kan? Banyak yang konseling sama Bu Asri, grup terapi, saya baru tahu. Itu dihasilkan dari luka. Karena ketidaksetiaan papa saya. Maka saya berjanji sebagai anak, aku gak mau. Aku sedih lihat mamaku sedih. Aku gak mau bikin orang sedih. Maka aku gak mau anakku sedih, aku gak mau istriku sedih. Aku harus jadi orang setia. Tanya istri saya selalu pacaran diputusin. Karena saya gak mau putusin. Karena putusin bagi saya tidak setia. Itu baik gak? Nggak baik. Kalau lu udah nggak cocok, lu nggak bener, tetap nggak mau putusin, ya kan? Memutuskan itu perlu keberanian, bener gak? Banyak cowok-cowok brengsek, udah nggak cocok sengaja bikin ulah-ulah supaya diputusin, karena dia tidak perlu menanggung beban memutuskan orang, betul kan? Cowok-cowok kurang ajar itu. Nggak berani tanggung jawab, karena kalau mutusin, siapa yang mutusin? Lu kurang ajar, bodoh ya lu ya gini. Dia pertanggung jawab kan diambil ke dia, saudara-saudara. Ya, mau setia. Saudara tahu itu bisa mendistorsi pelayanan. Akhirnya saya akan mengikut orang dengan setia dan kesetiaan akan saya junjung tinggi di balik kebenaran. Maka kalau kamu tahu cerita Kojuan sempat ikut sekte. Karena saya sangat setia terhadap kakak rohani saya sudah tahu kelihatannya teologinya miring-miring. Saya ikut karena kesetiaan nomor 1. Makanya kalau Anda nonton perwayangan, saya suka namanya, saya lupa namanya itu siapa. Jadi Pandawa lawan Kurawa. Kurawa itu kelompok jahat. Pandawa itu kelompok baik. Di Kurawa itu ada seorang kesatria yang baik, yang mulia. Tapi karena dia pernah ditolong sama Kurawa itu orang-orang jahat, raksasa jahat. Akhirnya dia tahu, dia tetap setia, dia tetap mulia, dia tetap adil, dia tidak jahat. Tapi dia membela yang jahat karena dia memegang kesetiaan lebih daripada kebenaran. Wah, waktu nonton itu saya ini nih. Ingat gak? Karena itu namanya. Jagoannya. Jadi memegang tinggi kesetiaan di atas kebenaran. Saudara, kita bisa punya loh. Kita punya masa lalu, kita punya kesedihan yang akhirnya membuat apa? Membuat kita ketika menjalani kehidupan kita tertutup dan tidak mau melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, sedang kerjakan baik di dalam hidup kita ataupun baik di dalam hidup anak kita, betul? Sehingga kita menjaga jangan. Dan akhirnya God vision itu tidak bisa dialami karena kita menghalangi. Kita tidak sadar karena kesedihan yang begitu dalam membuat kita menjagai visi Tuhan bisa terwujud. Makanya kita perlu tahu apa ya. Dan saudara tahu kalau orang depresi, kalau orang sedih yang dalam, dia akan di dalam tubuhnya akan mulai tidak peka. Tidak peka,
Dan dia mulai tidak personal. Makanya banyak sedih akhirnya menarik diri dari komunitas sendirian. Sibuk dengan dirinya, fokus dan dia tidak mau sama orang lain. Dan rasionalitas dia tidak bekerja secara cepat. Secara tepat karena dia tenggelam di dalam kesedihan, kekecewaan, kesendirian. Sehingga dia langsung terputus relasi. Bahkan belas kasihannya hilang. Orang-orang yang sedih begitu dalam, saudara-saudara. Ya, maka ini kita mengingatkan, jadi hati-hati. Kita bisa tidak peka melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena kesedihan kita yang begitu mendalam. Apa yang paling bikin kita sedih? Paling gampang kalau anak kita mau melakukan sesuatu, kita kok gak nyaman ya. Kenapa ya? Kita takut apa ketika anak kita pengen menjadi sesuatu. Ketika anak kita sedang melakukan sesuatu, kita takut apa? Di situ kita bisa mengecek apa Tuhan sebetulnya. Jangan-jangan memang anak kita dipakai lebih daripada kita, saudara-saudara. Dipakai Tuhan lebih dari kita. Jadi kita perlu tahu tuh apa kesedihan kita. Yang kedua, aku menempatkan beberapa anak buahku di pintu-pintu gerbang. Jadi dia udah berhasil bangun pintu gerbang. Ya. Supaya tidak ada muatan dibawa masuk pada hari Sabat. Orang-orang yang berdagang dan berjualan berbagai barang kemudian bermalam di luar tembok Yerusalem. 1-2 kali lalu aku memperingatkan mereka. Jadi ternyata Nehemia itu dibimbing dan dibentuk melalui sebuah tradisi yang kuat. Tradisi, ada kesedihan yang menubur tetapi ada tradisi besar yang membentuk dia saudara-saudara. Untuk menjadi sebuah pribadi yang sangat memegang tradisi dan ketat tradisi. Saudara kalau tahu, Anda tahu golongan Farisi. Golongan Farisi di zaman Yesus yang sangat memegang kerat tradisi itu sangat diinspirasi Esra dan Nehemia. Karena mereka merasa apa? Mereka bangsa Israel sekarang dihukum. Dihukum gara-gara apa? Nggak mentaati Taurat, nggak mentaati firman. Makanya dibuang di exile. Maka kita harus menjaga firman, menjaga hidup, mentaati Taurat, memelihara Sabat. Supaya berkat-berkat Tuhan ada di Israel. Dan itu dilakukan sampai ahli-ahli Farisi dan Taurat. Yang begitu ketatnya menjaga firman Tuhan. Supaya bangsa mereka dipelihara. Kita punya gitu ya. Kita gak pengen anak kita mengalami kita sesuatu, kita paksain sesuatu untuk gimana anak kita gak mengalami itu. Padahal mungkin anak kita berbeda. Anak kita tidak pernah luka dengan kita. Pasangan kita gak pernah luka dengan kita. Ya. Saya harus fair, kadang-kadang istri saya, kalau saya ya gini karena seandainya ya, saya gak suka dan jiwa saya agak berontak. Begitu ada orang yang otoriter, saya akan keras, gak bisa gue pergi. Tapi istri saya kan gak saya. Istri saya kan bukan saya. Makanya saya harus tanya istri saya, kalau kamu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau aku berbeda. Paham maksud saya di situ? Kita cenderung tidak loh. Kita cenderung kalau kita sudah punya pengalaman tubuh, terus kita punya tradisi, kita mulai pegang erat tradisi. Tradisi yang baik saudara-saudara, tapi dipegang begitu ekstrim, maka bisa sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Sangat melukai, sangat menindas. Nanti kita akan lihat. Seperti apa Nehemia? Ya. Saya pernah cerita kan, saya melayani beberapa teman di luar Kristen yang ternyata entah kenapa saya kalau dengan yang di luar Kristen itu gampang ngobrol. Karena mungkin saya dulu banyak belajar ya yang di luar Kristen, agama-agama lain saya suka belajar sehingga saya bisa lebih ngobrol. Kadang-kadang mereka bilang Koko lebih ngerti dari aku ya tentang agamaku ya, tentang ahli-ahlinya. Saya seneng gitu ya. Dan ternyata akhirnya banyak cowok-cowok yang ternyata jatuh cinta dengan anak dari agama lain, akhirnya mengkontak saya. Bukan hanya anak GKI saudara, malah anak GKI jarang ngomong, dipikirnya mungkin nanti saya ekstrim gitu ya. Tapi dari gereja-gereja lain itu kontak saya, karena beda agama terus kontak saya. Terus dikenalin sama pasangannya. Ternyata tujuan mereka bukan dikenalin, suruh saya ngeristenin saudara-saudara. Itu terjadi. Disuruh ngeristenin. Dan perjumpaan saya dengan mereka, ternyata yang mau ngeristenin kurang Kristen. Yang sebetulnya mau dikristenin jauh lebih Kristen. Karena rata-rata mereka juga sekolah di sekolah Kristen, gak ada tekanan agamanya, gak diwajibin harus Kristen. Jadi ketika mendengar cerita tentang Yesus itu mereka lebih santai. Tapi kalau yang sekolah Kristen, gue gak boleh pacaran gak Kristen nih, gue harus Kristen gimana ya, gue Kristen gak ya, supaya dia bisa diberkati di GKY gitu. Jadi obsesinya itu malah tidak mengenal imannya gitu ya, malah mengenal tradisinya saudara-saudara. Dan ternyata banyak dari pasangan-pasangan itu
terluka oleh orang Kristen. Karena tradisi, gak boleh, gak seiman. Jadi langsung ada beberapa, begitu pacaran langsung, kamu putuskan, gak boleh putuskan. Karena kamu tidak seiman. Jadi cowoknya juga goblok juga gitu ya. Aku dibilang pendetaku gak boleh, karena kamu tidak seiman. Kamu berakhir di mana? Akhirnya banyak anak itu terluka, kecewa. Oh jadi kekristenan seperti ini. Karena aku bukan menolak, aku kan masih belum mengenal, aku belum itu. Jadi jawaban saya, boleh gak sekarang pacaran dengan beda agama? Saya nggak akan menjawab itu, saudara-saudara. Saya hanya melihat praktek-praktek Kristen yang sesuai tradisi. Kamu nggak sadar bisa ngelukain orang banget. Sehingga akhirnya mereka sulit. Padahal di kekristenan itu ada 3. Ada Christian, ada Gentiles, ada Jewish, ada God-fearers, simpatisan. Di Alkitab ada itu. Makanya di bait suci itu ada pelataran untuk court of Gentiles. Orang-orang di luar Yahudi itu boleh datang berdoa. Dan Salomo bilang, biarlah ini menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Sehingga bangsa apapun kalau datang berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar doa dia. Jadi kita harus menyediakan sebuah court of Gentiles. Jadi biasanya saya gak suruh pacaran. Kamu yang jalanin. Kalaupun aku bilang boleh, gak boleh. Lu lawan yang lawan aja kan. Terjadi kan. Yang penting sekarang bagaimana kamu dengan Tuhan. Boleh gak lu kenalin sama Kojo, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita. Ya saudara-saudara, sebelum kamu pacaran dan segala macamnya. Ya. Jadi banyak hal itu melukai tradisi yang diajarkan oleh banyak hamba Tuhan langsung dipraktekkan. Dan ternyata melukai orang-orang di luar. Padahal ketika akhirnya saya menemukan mereka percaya Tuhan. Gila yang lebih Kristen yang pasangan-pasangannya saudara-saudara. Ya. Benar-benar sungguh dedikit buat Tuhan. Tapi berapa tahun mereka tertutup karena mereka terluka oleh sikap tradisi yang hanya mentah-mentah dilakukan secara tidak memperhatikan perasaan orang. Ya, ini sesuatu contoh. Dan disinilah kebetulan ya kemarin Alvin main teater ya ini sama saudara-saudara. Nah ini yang dilakukan Nehemia. Great sadness, great tradition, great anger. Kamu sekali lagi melakukan itu akan kulayangkan tanganku ke atasmu. Gue tapok lu gitu loh, saudara-saudara. Jadi di bait suci, itu kan gak biasa melihara sahabat, kan baru bangun bait suci, baru kumpul komunitasnya. Lalu dia bangun tembok, itu mereka masih jualan. Terus dia taruh tentara, pasukan, gak boleh jualan di sini. Kalau kamu lagi gue tapok muka lu. Dan ternyata tidak cuma ancaman. Beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya lalu kusuruh bersumpah demi Allah. Kalau Kojo kayak gitu gimana ya? Saya boxing gak nunjukin orang sembarangan saudara-saudara. Jadi Collins mengatakan apa? Justru Ezra Nehemia dimulai dengan bagus tapi akhirnya decline. Karena dia gak nangkep maksud Tuhan. Yang nanti justru Maleaki sama Sakaria nangkep. Dan akhirnya itu Sakaria Maleaki itu sebelum perjanjian baru. Dan akhirnya Yesus menekankan apa? Kasih. Bukan Taurat, bukan ketaatan saja. Tapi ada kasih yang besar yang menginspirasi semua ketaatan yang dilakukan oleh firman Tuhan. Maka nanti kita yang punya anak, punya apa? Pentingkan bukan aturan-aturan. Mereka harus tahu kasih kita di balik semua aturan itu saudara-saudara. Itu yang paling penting. Bukan gak boleh ini, gak boleh ini. Memang anak usia SD gak bisa mikir. Kenapa papa tahu kamu gak boleh ini? Karena ini. Gak ngerti. Logika itu muncul ketika remaja. Jadi kalau ngajak anak sekolah minggu anak kita. Gak boleh ini ya, gak baik. Papa sedih. Lebih baik gitu aja. Gak usah, kenapa papa sedih? Dia belum waktunya saudara-saudara. Karena kalau kamu lakukan ini akan terjadi ini. Gak ngerti. Makanya anak SD taat kan. Lakuin ini, oh ya enggak, ya papa enggak boleh, kamu kenapa ini, papa boleh, papa enggak boleh, kenapa papa melakukan ini gitu kan. Cuma itu, tapi nanti ketika remaja, kenapa gua enggak boleh? Nah baru diajarkan dan mereka harus tahu aturannya, bukan aturannya, tapi kasih yang kita nyatakan. Di balik aturan itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan inilah yang terjadi. Mengapa bagian ini decline? Karena Zerubabel membangun tembok. Tapi ternyata ketika Zerubabel membangun tembok saudara-saudara, ada orang-orang Israel yang tidak orang buangan yang tersisa di Israel. Biasanya goblok-goblok. Kenapa? Karena penjajah itu mau yang terbaik dikuasai dan dijadikan budak. Yang gak berguna dibuang. Kayak dunia kita, lu sampah mati aja lu.
Nah, yang ini datang sama Zerubbabel, aku mau bantu, apa yang bisa kami bantu bait suci? Enggak, kamu bukan bagian dari kami. Mungkin kamu tidak setia, tidak sesuci kami. Kami memelihara sampai kami punya hati. Buktinya lu udah lama di sini nggak bangun-bangun bait suci. Yang kedua, Ezra. Ketika Ezra datang, dia bilang ada kekudusan Allah. Ternyata dia datang, orang Israel kawin-kawin campur. Ezra langsung bilang, mulai sekarang ada keputusan negara, cerain, usir semua orang-orang asing yang kamu kawinin. Karena dulu Salomo hancur gara-gara menikahi wanita-wanita asing. Saudara, kelihatannya setia kepada Taurat ya. Tapi saudara lupa di Maleaki nanti ya. Maleaki ternyata juga ada perkawinan campur. Tapi Tuhan ngomong apa? Tuhan pengen kekudusan. Tapi Tuhan juga ngomong di situ dia benci perceraian. Beda sama kata Nehemia, dia bergerak dengan kekuatan sendiri, tapi di Maleaki Tuhan ngomong, Tuhan benci perceraian. Walaupun kekudusan harus dijaga. Di sini mereka kehilangan konsep kekudusan. Karena konsep kekudusan Kristen yang sedang dikerjakan Tuhan, bukan hanya engkau memisahkan diri dari dunia. Bukan engkau gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Tidak, tapi engkau datang sebagai orang kudus di dalam setiap lapisan masyarakat, di dalam setiap lapisan budaya, dan engkau mentransformasi kehidupan orang. Itu yang dilakukan Yesus. Maka Yesus tidak peduli ada orang berdosa, ada orang najis. Dia datang mentransformasi. Justru tembok-tembok itu dihancurkan. Nah, ini kita melihat ada progressive sanctification, progressive revelation. Jadi ketika Tuhan menyatakan wahyunya, ada pergerakan. Yang puncaknya di Sakaria, ada di Maleaki. Sakaria yang lebih mengerti, saudara-saudara. Ya. Nehemia tadi dia membangun tembok, padahal nanti di Maleaki Tuhan berkata apa? Nanti Yerusalem itu nggak ada tembok lagi karena orang Yahudi bukan Yahudi, Israel bukan Israel, seluruh bangsa akan menyembah di kerajaan Tuhan yang tidak butuh tembok negara, tembok bangsa, karena semua bangsa akan sujud menyembah satu Allah yang hidup, Tuhan kita. Dan itu terjadi di mana? Di Kisah Para Rasul. Ketika orang dari bangsa apapun, Yahudi yang tercerai-berai di segala wilayah yang kadang udah lupa bahasanya, datang dicamah Tuhan, menyembah Tuhan, sampai orang-orang di luar Yahudi akhirnya menyembah Tuhan. Jadi satu kerajaan yang berbeda di dalam konsep daripada Nehemia. Tapi saya tetap percaya Nehemia dengan kesungguhan, kerendahan hati, dan segala keterbatasan berusaha taat, mentaati firman Tuhan. Tapi dia terjebak di dalam kesedihannya dan juga tradisi yang kuat akan Taurat. Ya. Saya langsung mengingat ketika saya mempelajari tradisi teologi yang sangat kuat. Saya dari karismatik yang sangat-sangat ekstrim. Sudah pernah holy laughter, sudah pernah sikira laba-laba, sudah pernah berdoa minta emas, sudah pernah ajarin kalau pengen sesuatu tumpang tangan dalam nama Yesus ini jadi milikku, sudah. Puasa 30 hari, udah pernah sampai sandal hilang di gereja, bukan di rumah ibadah selanjutnya. Saya baru ingat itu, anak kos gak punya uang, sekalian deh puasa 30 hari. Di satu gereja, setiap hari datang ke gereja doa. 30 hari. Datang suatu siang, udah anak kos, udah berhemat, supaya makannya hemat sekaligus puasa. Kurus saya waktu itu. Ya, sandalnya hilang. Akhirnya saya pulang gereja dengan tetap sukacita. Nggak apa-apa, ini adalah sacrifice buat Tuhan. Jalan dengan bersyukur dengan sandal yang hilang gitu ya. Digodain cewek-cewek di kos-kosan, lihat, ya ganteng-ganteng, nggak pakai sandal, diketawain saudara sepanjang jalan gitu. Itu saya, ya udahlah nggak apa-apa dihina, tapi saya tetap setia ya, sangat Kristen saudara. Saya pernah di dalam tradisi itu. Saya pernah setiap hari di kampus datang jam 6 pagi, 5 orang nyanyi sampai nangis berdoa setiap orang bisa kenal Tuhan Yesus. Saya pernah teman-teman anak pendeta dari daerah-daerah dikasih opok-opok, terus kita dalam nama Yesus gitu, saudara. Saya mengalami itu semua saudara-saudara. Matanya melotot, pulang jadi ketakutan juga, kok kayaknya ada intimidasi. Saya mengalami semua itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan Reform yang mengajarkan saya teologi Reform, akhirnya menuntun saya sekolah Reform. Dan saya pamit semua teman-teman komunitas karismatik, dan luar biasa mereka iuran, beliin saya buku.
Evangelical Doctrine of Theology. Setebel ini. Harga tahun 98, 600 ribu. Saya masih ada buku itu. Saya dikasih uang, memang saya izinkan beli buku ini. Dan saya berangkat dengan doa mereka. Tapi setelah saya mempelajari tradisi suci dengan teologi yang kuat, yang paling mendekati kebenaran, yang tidak ada seperti saya. Begitu saya pulang, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, kamu salah, ini gak benar, lagunya salah, segala macam. Dan saya melukai hati banyak orang karena tradisi yang saya banggakan. Bukan tidak boleh belajar. Tapi kadang-kadang kita bisa melukai. Kita bisa tidak adil. Kita bisa jahat tanpa kita sadari. Padahal kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Memegang tradisi yang benar. Yang itu kadang-kadang membuat saya sedih ketika saya berkhotbah di sekolah-sekolah Kristen. Karena di sekolah Kristen tidak semua beragama Kristen disuruh ibadah, kan, betul? Jujur saya secara pribadi kalau nanti saya punya sekolah Kristen kayaknya juga gak bakal ya. Saya tidak akan wajibkan orang-orang agama lain beribadah. Karena harusnya kalau sekolah Kristen itu benar, kenapa kita perlu takut? Karena anak-anak kita bisa menceritakan Tuhan secara kehidupannya. Tidak dikristenkan dengan cara ibadah. Bagi saya, itu yang ditekankan bagaimana anak Tuhan bisa menjadi. Dan ternyata banyak kan di sekolah-sekolah itu kata, kalian ya tadi ibadah, tidak mendengarkan firman Tuhan, hormati Tuhan. Wong dia belum kenal cintanya Tuhan. Kita tidak tahu mungkin sudah berapa banyak kita melukai orang. Setiap orang yang Kristen pun udah capek sama orang tuanya dan dia belum mengalami Tuhan. Maka saya memberikan setiap orang di dalam perjalanannya. Yang belum, ya udah memang belum. Kenapa dipaksa bertumbuh? Katanya, oh ada benih aja belum kok lu paksa bertumbuh terus lu omel-omelin gara-gara dia gak bertumbuh. Lu marah-marah ketika dia ibadah. Lebih baik lu datang tolong ya. Karena kalian ibadah boleh gak hormati supaya gak ganggu orang lain. Itu lebih manusiawi. Saudara kita gak sadar kita sepertinya memegang sebuah tradisi yang benar. Sedang menginjil orang, menolong orang. Tapi jangan-jangan kita sedang melukai dan menghasilkan luka yang begitu dalam. Karena saya juga menjumpai anak-anak yang kecewa dengan sekolah-sekolah Kristen. Karena paksaan-paksaan ayat-ayat yang dikeluarkan. Tuntutan-tuntutan padahal mereka belum mengalami cinta Tuhan. Anda sedang menyampaikan apa ke dalam dunia tentang cinta Tuhan, ya. Itulah saya, sejak itu saya bertobat. Saya tetap suka teologi yang dalam, saya suka filsafat yang dalam. Saya kadang-kadang tidak perlu omongkan itu, tapi hanya omongkan itu kepada orang-orang yang siap, saudara-saudara, yang suka, yang mau belajar. Walaupun kangen ya, ngomong teologi filsafat, tapi kadang-kadang tidak harus seperti itu, ya. Jadi kita harus berhati-hati, saudara-saudara, apa? Be aware of embodied pain and suffering. And embodied tradition yang menempel di dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat Yesus hidup di dalam tradisi, tapi dia menghidupkan tradisi itu dengan cinta Tuhan yang besar. Amin. Dia hidupin cinta Tuhan yang besar. Dan saya belajar dengan seorang pendeta wanita, saudara-saudara, yang gak pernah maksa saya doa. No, gak pernah. Gak pernah, kamu harus berdoa, kamu pelayan ketua pemuda. Celakanya saya diangkat menjadi ketua pemuda ketika saya gak percaya Tuhan. Ya, sampai akhirnya saya percaya Tuhan, saya bertobat. Jadi saya SMA ketua pemuda, saudara-saudara. Saking desperate-nya gereja itu karena gak ada isinya. Isinya cuma 10 orang. Yang paling berwibawa saya karena bandel kan. Dijadiin ketua pemuda tanpa kenal Tuhan. Saya sedang meragukan Tuhan. Ini gereja gak ada harapan ya. Setelah saya bertobat di Surabaya, saya ngerasa aduh kasihan banget gereja gue. Dulu ketuanya ateis, agnostik gitu ya. Sekarang saya udah kenal Tuhan, saya pulang saudara. Saya setiap Sabtu Minggu dari Surabaya ke Blora naik travel. Ya. Itu value hidup saya masih jelek sih, karena nggak bisa bayar travel. Kadang-kadang saya bayar sama sopirnya, saya kadang-kadang di bagasi belakang, saudara, serius. Karena nggak punya uang. Untuk apa? Untuk saya bisa pelayanan pulang bantuin pendeta itu. Dia nggak pernah paksa-maksain, dia nggak pernah tentuin aturan, dia cuma kasih contoh. Kasih contoh, kayak saya gereja Balaksa, mayor mana? Karena ada pangkatnya kalau gereja Balaksa, mayor, kapten, jenderal gitu, ada saudara-saudara. Mana? Ternyata saya memang berlutut dan saya lihat, lututnya itu tebel banget. Nggak menikah berlutut. Sehingga ketika dia punya gereja, dia berlutut, saudara-saudara. Gereja itu bisa ketika dia menggembalakan, orang-orang datang nggak jelas. Banyak orang nyasar, naik becak, tahu-tahu dikirim ke gereja jadi jemaat. Tahu-tahu ada orang yang pakai narkoba, tahu-tahu ke gereja, beribadah di situ, bawa satu keluarganya. It's happen. Ya. Dia cuma kasih contoh. Dia nggak bilang, lu Tuhan sesat gini. Ya.
Zaman itu saya di aliran karismatik suka lagu more, I want more, I wanna dance tonight, segala macam gitu ya. Terus saya suka lagu apa, dia ketika nggak cocok bilang, Johan kok Mayo kayak nggak damai sejahtera, belum nyaman lagu ini, aku juga belum tahu gimana, boleh nggak kita nggak nyanyiin dulu? Oke, nggak apa-apa. Teologimu nggak benar. Ngerti? Saudara, kekristenan penuh dengan kasih. Bayangkan Yesus, dia tahu setiap orang berdasarkan pertumbuhan rohani. Ada yang harus keras, ada yang harus sedikit dalam tanda kutip dibiarkan karena memang belum tahapnya. Kita sama anak kita perlu jadi hati-hati. Pain, suffering. 2, tradition yang mengikat. Karena Tuhan selalu musuhnya adalah tradisi suci atas nama firman, tapi dilakukan dengan legalis seperti yang akhirnya diwarisi oleh Farisi. Dan sampai akhirnya yang legalis itu membunuh Yesus sendiri karena tidak sesuai dengan tradisi mereka. Membunuh kebenaran, membunuh kasih. Maka muncullah teater kemarin dengan Alvin membawa batu. Ini dari khotbah ini, saudara-saudara. Apa lagunya, Win? Yang apa lagunya? Yang kulakukan demi cinta telah membawa luka. Itu lagunya. Jadi dia demi apa? Karena dia harus jaga Israel. Israel dihukum karena kebejatan, tidak sesuai Torah. Dia sebetulnya hati nuraninya sedih sama wanita itu. Dia tetap harus lempar demi Tuhan supaya berbalik kepada Israel. Dia melakukan demi cinta. Paulus melakukan demi cinta. Tapi ternyata itu melukai orang-orang. Sampai Yesus ngomong, Paulus, mengapa engkau melukai aku, menganiaya aku? Karena ketika kita melukai orang lain, in the name of truth, in the name of love, tapi kita kehilangan cinta itu sedang melukai hati Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, maka inti sebetulnya nanti di Yehezkiel dan Yeremia, aku akan memberikan kamu hati yang baru, jiwa yang baru. Aku akan melepaskan dari kamu hati yang seperti batu dan akan memberikanmu hati yang lemah lembut. Itu berbicara cinta Tuhan di dalam setiap ketaatan akan Taurat kita. Saudara, apa visi Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa ketakutan kita yang kadang bisa membuat kita kabur untuk melihat rencana Tuhan buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Hari ini kita bilang, Tuhan, aku punya banyak ketakutan apa? Dan aku pengen Tuhan ketakutan ini yang nanti punya anak-anak. Kamu tahu masa depan anakmu luar biasa. Yang kita gak tahu, kamu gak akan tahu pilihan anakmu kuliah apa, betul kan? Ya. Kalau anakmu tahu-tahu, aku mau kuliah psikologi bagian kriminologi. Terus dia perempuan, gimana nasibmu, saudara-saudara? Aduh, kita takut, kita apa gimana? Ya, aku mau menjadi businessman seperti apa? Aku mau kerja di bank kayak papa. Kamu tahu capeknya kerja di bank. Wong papa pengen kamu gak kerja di bank, di businessman. Kenapa kamu jadi di bank? Kita membatasi semua karena ketakutan dan pengalaman-pengalaman kita, saudara-saudara. Beberapa pendeta takut anaknya jadi pendeta gitu ya. Jadi pendeta dulu. Saudara-saudara, kita karena ada ketakutan-ketakutan yang lain, nah kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku manusia yang terbatas yang bisa enggak melihat. Penglihatanku terbatas. Tapi aku minta Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan-Mu, terangi aku. Saudara tahu pelita? Jangan kepikir lampu ini. Pelita itu kecil, 2 langkah kelihatan. Ntar tanya, Tuhan mana lagi? 2 langkah kelihatan. 2 langkah kelihatan sampai kita gak kepikir kenapa kita hari ini ada di sini, betul? 2 langkah. Day by day. Anak kita kecil, Tuhan gimana, sakit gimana? Tuhan tolong, harus ke dokter, harus apa, harus periksa kemana? Tuhan pimpin kan? Besok ada lagi, Tuhan kemana? Day by day. Ternyata kita sudah melewati semua jalan-jalan yang tepiannya jurang. Tapi kita sudah dituntun Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak tenang oleh dunia ini. Karena dunia ajar kuasai, kamu harus tahu ke depanmu. Kamu harus planningkan, kamu harus siapkan. Kamu siapkan semuanya. Dan akhirnya kita tidak bergantung di dalam day by day. Langkah demi langkah firman Tuhan terhadap diri kita, terhadap sesama kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita. Kita mau bilang, Tuhan ini hatiku. Aku sampai saat ini Tuhan pimpin sini. Selanjutnya bagaimana Tuhan?
Tuhan aku sudah lulus sarjana, udah jadi dokter. Selanjutnya aku mau apa? Tuhan aku pengen ini Tuhan, aku serahkan ini Tuhan. Aku gak tahu Tuhan, apakah spesialisnya, aku serahkan. Ternyata ambil. Setelah ini di rumah sakit mana? Pimpin Tuhan. Supaya apa? Terutama supaya kasih Tuhan bisa dinyatakan. Kasih Tuhan bisa dinyatakan pasangan kita, anak-anak kita. Bukan berdasarkan desain kita yang terbatas, yang sangat dipengaruhi ketakutan, trauma, masa lalu yang menghilangkan perasaan-perasaan kita. Amin. Yang sama istri sama suaminya bilang ya, aku mau bukan aku yang berkarya, Tuhan yang berkarya atas hidupmu gitu ya. Atau atas anak-anak kita. Nanti di rumah bilang seperti itu. Anakmu tanya, papa pengen aku jadi apa? Anak saya pernah tanya, papa pengen aku nikah sama orang kaya ya? Mungkin tahu papanya susah gitu ya. Saya bilang, no, papa pengen kamu nikah sama orang yang sayang kamu, sayang Tuhan, sayang sesama. Dan Bapak pengen pernikahanmu jadi berkat. Apapun itu, jadi berkat. Ya. Papa, aku kalau hamil di luar nikah gimana? Anak SD tanya gitu sudah. Gara-gara istri saya ngajak nonton 2 garis biru. Cimel. Dia pengen tahu cinta. Dia gak pengen tahu apa, saya cuma bilang, Papa ketemu orang yang pernah ditinggalin orang, suaminya gak tanggung jawab. Ada yang juga akhirnya dinikahin dengan usia muda, struggle banget. Papa pasti kalau kamu hamil di luar ini, Papa akan sedih, karena kamu pasti sedih. Pasti itu hancurin hati Papa. Tapi kamu tetap anak Papa. Papa siap terima kalau gak ada yang tanggung jawab, kamu pulang. Jadi ketika kamu gak boleh itu bukan karena gak boleh, tapi karena itu menghancurkan hatimu dan itu akan menghancurkan hati kita. Ajarkan anak kita aturan-aturan dengan cinta di dalamnya. Supaya dia kenal, adik bimbing kita. Bukan dengan aturan-aturan, dengan cinta yang dia bisa ngerasain. Gue gak mau lu ngelakuin ini, kenapa? Nah, gue temu banyak orang hancur ngelakuin ini dan gue gak mau lu hancur. Ajarkan itu kepada pasangan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, pujikan lagu sebelum firman. Kini aku percaya, Bapa Engkau mengenalku. Singer boleh, worship leader boleh bantu saya. Kita pujikan lagu ini, Bapa Engkau mengenalku. Percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Mari kita bangkit berdiri sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, aku ajak kita
sedikit memvisualisasikan. Kita boleh tangan kita kayak gini, dua tangan. Teman-teman, mari kita taruh orang-orang yang kita cintai, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita taruh di situ. Sudah taruh di situ. Coba juga kita taruh diri kita di sana. Teman-teman, sekarang mari kita dekatkan lagi di dada kita. Inilah hal yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Hanya yang kita genggam erat kalau kita kehilangan berat. Karena itu adalah anugerah Tuhan buat hidup kita. Itulah alasan kita bisa hidup sampai hari ini. Teman-teman, bolehkah kita belajar? Ketika kita menggenggam, kita takut banyak hal terjadi buat mereka. Sehingga kita kadang-kadang juga sulit melepaskan bahkan itu kepada Tuhan. Bolehkah teman-teman sedikit menjauhkan itu dari dada Anda kalau Anda bisa begini? Tapi kalau yang gak bisa jauh-jauh gak apa-apa, tetap di posisi itu. Dan biarlah kita berjanji sama Tuhan, kalau boleh saudara boleh agak. Dan bayangkan Tuhan, kau menaruh itu di tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan kadang kita juga sulit percaya. Kita sulit, mari kita taruh di tangan Tuhan hal-hal yang berharga itu. Dan Tuhan, aku percaya, aku belajar percaya hal yang berharga, yang ku genggam erat, yang ku persiapkan, yang untuknya semua aku berjuang. Hari ini aku taruh di tangan Tuhan. Aku belajar menaruh lu itu di tangan Tuhan. Dan buatlah indah Tuhan, buatlah indah sesuai dengan maumu. Di luar segala bayanganku Tuhan, suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, aku serahkan sama Tuhan. Pegang bahkan juga hidupku, yang aku pegang, yang aku lindungi, yang aku jauhkan dari segala hal yang aku tidak suka. Hari ini aku taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tolong. Mari dengan sikap itu, pujikan ref ini. Kini aku percaya. Dengan lembut. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti apa? Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mendengar doa kami. Biarlah Tuhan kami terus belajar mengatasi segala ketakutan kami. Tradisi yang kami hidupi yang indah, biarlah itu juga dinafasi oleh cinta Tuhan. Sehingga kami bisa dituntun sesuai dengan visi Tuhan hari demi hari demi hari, waktu demi waktu, dan kami bergantung. Justru kami sadar karena kami mudah salah, kami mudah jauh. Dan biarlah kami terus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk.